Kembali lagi di Belajar Islam. Diskusi kita kali ini berkenaan dengan tema pendidikan Ramadan bagi anak-anak kita di Indonesia. Melanjutkan perbincangan kita tadi Mbak Vivi ya, terkait dengan keluarga yang utuh dan keluarga yang tidak utuh. Bagaimana pencerminan menanamkan nilai-nilai agama ketika Ramadan sudah masuk atau akan memasuki di bulan Ramadan. Saya kira untuk keluarga yang tadi disebutkan tidak utuh, mungkin ada ibunya atau ada ayahnya saja, atau bahkan anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu, tentu perlu perhatian yang lebih ketika memasuki bulan Ramadan ini, karena berarti mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sebaik dengan keluarga yang normal. Misalnya saja pada anak-anak jalanan atau anak-anak di panti asuhan atau anak-anak yang sedang di penjara, tentunya kita perlu ada perhatian yang lebih kepada mereka supaya mereka bisa merasakan nikmatnya sahur bersama, misalnya, atau nikmatnya berbuka puasa bersama, atau juga mungkin tarawih bersama. Tentunya ini perlu kita upayakan bersama-sama. Yang dilakukan oleh KPAI selama ini, kita juga mendorong agar semua pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak tentunya melakukan upaya-upaya ini sehingga anak-anak menjadi lebih bahagia, lebih ceria, dan lebih merasa berharga menjadi seorang pribadi yang utuh. Kalau Mbak Vera gimana nih pengalaman masa kecilnya ketika Ramadan itu senang, sebel, atau bagaimana? Karena kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan ya, sekarang ini cenderung anak-anak ini meniru atau melihat tayangan di TV. Ramadan tuh begini ya. Nah mungkin pengalaman Mbak Vera ketika masa kecil Ramadan tuh seperti apa? Kita tahu ya Mbak, anak itu kan aktivitas yang dilakukan ya. Anak itu adalah titipan ya. Anak itu biasanya kalau menjelang Ramadan itu mereka itu lebih suka karena apa? Ketika mereka buka apa yang mereka inginkan biasanya terfasilitasi kan, gitu kan. Nah itu salah satu juga siar untuk kita sebagai orang tua, memberikan contoh atau fi'liyah lah kalau kata ini, atau semacam perbuatan yang dicontohkan langsung untuk mendidik anak-anak agar bagaimana caranya anak itu senang ketika mereka berbuka puasa. Nah, terus setelah itu taraweh bersama kan. Mereka biasanya taraweh itu adalah momen-momen di mana mereka ketemu dengan teman-teman. Ketika anak taraweh bersama, mereka itu sangat menikmati kan kebersamaan dengan teman-temannya, walaupun memang ada sisi keibadah untuk mereka gitu. Nah, ketika sahur, kita sahur pun kan kita bagaimana anak itu mereka bisa bangun pagi dengan nyaman, mereka bisa ikut sahur secara merasa punya tanggung jawab gitu. Tentunya kita sebagai orang tua kan harus memberikan anak itu kenyamanan dan tidak merasa tertekan kan dalam menjalankan ibadah ritual Ramadan gitu. Bagaimana tentu kan kita sebagai orang tua harus ketahui itu gitu. Dan saya rasa ketika kita memberi pengertian, memberi pengetahuan secara sistematis, baik itu secara literatur maupun pengamalan, keilmuan, juga pengetahuan, saya rasa anak-anak itu akan memahami gitu, dan mereka sangat menikmati betul gitu. Dan puasanya itu sendiri bagaimana cara menanamkan dan memahaminya? Kalau tadi kan bicara tentang tarawehnya, tentang berbukanya, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai puasa? Ketika anak itu misalnya usia 7 tahun, apakah dia langsung puasa sampai sore atau bagaimana begitu? Adakah trik-trik khusus ketika anak-anak ini memasuki bulan Ramadan? Kita sebagai orang tua kan sangat mengetahui bagaimana anak kita itu keinginannya kan tentunya gitu. Jadi kita melihat anak itu bisa kita ikutkan melalui ibadah Ramadan itu. Biasanya kalau anak-anak itu usia 4-5 tahun itu sudah bisa mengikuti gitu ya, walaupun tidak full satu hari gitu. Kalau anak saya sih 6 tahun juga sudah full gitu sampai maghrib gitu. Dan saya rasa mereka juga punya rasa tanggung jawab gitu ya, ketika di lingkungannya, khususnya di lingkungan keluarganya, melihat proses daripada bagaimana sih berpuasa itu, mereka belajar gitu kan secara fi'liyah lah, pengamalan gitu maksudnya. Mereka melihat orang tuanya ketika berbuka senang gitu kan, terus setelah berbuka itu melakukan ibadah taraweh. Saya rasa anak kita juga paham lah gitu, dan itu suatu proses pembelajaran yang secara langsung gitu kan. Kalau Mbak Vivi
memahami puasa bagi anak-anak tuh seperti apa sih? Iya. Saya kira ada satu prinsip yang memang perlu kita kedepankan dalam mengajarkan anak-anak berpuasa, itu tadi seperti Mbak Vera, senang. Jangan sampai anak merasa terpaksa ketika berpuasa. Tentunya kita bisa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Papa jahat, mama jahat. Jangan seperti itu, malah kesan yang kita timbulkan kepada anak. Justru kita menerangkan kepada anak, nak, ayo kita puasa bareng yuk. Kita rasakan bagaimana lapar itu. Kita rasakan bagaimana menahan marah, menahan haus. Nah, gunanya apa? Nah, kita terangkan dengan baik sehingga anak paham, oh ternyata saya berpuasa ini untuk kebaikan diri saya sendiri. Seperti itu kira-kira. Artinya puasa itu kembali untuk meringankan beban pikiran sebenarnya juga ya. Banyak sekali manfaat puasa. Kita kan sudah mendengar banyak, ada manfaat kesehatan, kemudian juga ada manfaat pendidikan karakter, perkembangan anak, pertumbuhan kembang anak, kemudian juga tadi untuk pengontrolan emosi. Sehingga anak-anak mampu mengontrol keinginannya, dia dapat membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Baiklah, menarik yang disampaikan oleh Mbak Vivi ya. Untuk melanjutkan perbincangan ini secara detail, kita akan lanjutkan setelah yang jeda ini. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.